modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Tips bagaimana cara manusia tergerak. Yang kedua, manusia bergerak, bagaimana menggerakkan manusia. Bagaimana manusia tergerak dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, cara kerja otak. Yang kedua, 5 kebutuhan manusia. Yang ketiga, tahap tumbuh kembang anak. Cara kerja otak terdiri dari 2 sistem, yaitu sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Sistem berpikir cepat dipengaruhi oleh cara kerja otak, sedangkan sistem berpikir lambat dipengaruhi oleh cara kerja mamalia. Untuk tergerak seringkali menggunakan kombinasi dari 2 sistem berpikir cepat dan berpikir lambat. Berpikir lambat akan mendatangkan ketelitian dan kebijaksanaan. Untuk berpikir cepat diperlukan untuk sesuatu yang harus dikerjakan dengan cepat. Sedangkan 5 kebutuhan manusia diantaranya adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kekuasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Untuk mengejar 5 kebutuhan manusia ini, manusia bisa langsung tergerak. Sedangkan yang ketiga adalah tahap tumbuh kembang anak. Ini juga mempengaruhi manusia tergerak atau tidak. Menurut Ki Hajar Dewantoro ada wiraga dan wirama, juga ada tahap perkembangan psikososial anak yang ada 11 macam. Yang kedua, bagaimana manusia bergerak. Teman-teman, di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah sesuai dengan teori pilihan. Yang kedua, motivasi intrinsik. Yang ketiga, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, nilai-nilai guru penggerak. Teori pilihan. Ki Hajar Dewantoro pernah mengingatkan pada kita tentang konsep manusia merdeka, yaitu mereka tidak terperintah. Mereka dapat menegakkan dirinya, tertib mengatur peri kehidupannya, sekaligus tertib mengatur perhubungan mereka dengan kemerdekaan orang lain. Dalam teorema pilihan Glasser ada aksioma untuk membantu mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan diri kita yang merdeka. Yang pertama, satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Yang kedua, yang bisa kita berikan kepada orang lain hanyalah informasi. Jadi guru itu hanya bisa memberikan informasi sebenarnya. Kalau dikatakan guru memberikan ilmu, itu masih dipertanyakan. 3. Semua masalah psikologis yang bertahan lama adalah masalah hubungan. Yang keempat, masalah relasi atau hubungan selalu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Yang kelima, apa yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan keadaan kita sekarang ini, tetapi kita hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar kita saat ini dan berencana untuk terus mengejar pemenuhannya di masa depan. Yang keenam, kita hanya dapat memenuhi kebutuhan kita dengan cara
memuaskan gambaran yang kita anggap sebagai realitas di benak kita sendiri. Yang ketujuh, yang kita lakukan hanyalah berperilaku. Yang kedelapan, setiap perilaku terdiri dari 4 komponen, yaitu tindakan, pemikiran, perasaan, dan fisiologis. Kesembilan, setiap perilaku adalah buah dari pilihan. Yang ke-10, karena setiap perilaku ada dalam kendali kita sendiri, maka kita perlu fokus pada apa yang dapat dilakukan. Dengan kata lain, fokus pada kata kerja untuk mengambil kendali atas perilaku dalam suatu keadaan, bukan perilaku sebagai korban dari suatu keadaan. Untuk berikutnya, bagaimana manusia bergerak? Manusia merdeka itu termotivasi dari dalam, yaitu motivasi intrinsik. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pernyataan tersebut merupakan penguatan bahwa pendidik harus menuntun segala kekuatan kodrat anak dari dalam. Melalui teori determinasi diri, mengisyaratkan bahwa pendidik perlu fokus dalam menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik mereka. Dalam penerapannya, suasana belajar dan proses pembelajaran yang disediakan harus dapat membuat anak senantiasa merasa kompeten, merasa mampu, dapat atau cakap, merasa saling terhubung, kebutuhan sosial yang diusahakan oleh individu untuk membangun hubungan dengan sesamanya, dan merasa otonom, yaitu mandiri merdeka. Agar manusia bergerak, yang ketiga adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila mengandung 6 dimensi yang kesemuanya berakar pada falsafah Pancasila, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Yang keempat, bagaimana manusia bergerak, yaitu nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaborasi, inovasi, refleksi. Seorang guru harus berpihak pada murid. Dengan berpihak pada murid, apabila ada kekurangan, dia harus mandiri mencari, mengupdate ilmu pengetahuan dan pengalaman. Kemudian harus juga merefleksi apa yang kurang. Juga harus berkolaborasi dengan orang lain atau pihak lain, serta agar murid tidak bosan harus punya inovasi. Isi modul yang ketiga adalah bagaimana cara menggerakkan manusia, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh. Yang kedua, memahami diagram identitas gunung es, bahwa anak
yang kelihatan itu 12% dari karakternya, sedangkan 88% guru harus menggalinya. Bagaimana cara menggerakkan manusia? Yang ketiga ini sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran. Yang kedua, sebagai coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, student agents. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Demikian koneksi antar materi modul 1.2, nilai guru penggerak dan perannya.